Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Project IPAS. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Di tengah pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Baik keluar sebentar maupun lama itu sama saja, tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, dan jika tidak sempat cuci tangan, maka pakai hand sanitizer. Saat berkumpul dengan teman-teman atau bertemu orang lain di luar, itu tetap menjaga jarak ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai energi dan perubahannya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran ini? Jadi, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai usaha. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan perubahan energi, kimia, listrik, kalor, dan mekanika, serta energi terbarukan. Nah, di sini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu usaha, energi, jenis-jenis energi, dan perubahan energi. Nah, ini peta konsep yang dapat kita gunakan. Yang pertama, merupakan pokok materi yaitu energi. Dan energi ini yang bekerja pada benda bergerak itu dinamakan energi mekanik. Kemudian energi mekanik ini juga terdiri dari 2, yaitu ada yang karena posisinya dan juga karena kelajuan. Jika karena posisinya itu dinamakan energi potensial. Untuk rumusnya yaitu E sama dengan mgh. H ini merupakan ketinggian atau posisinya. Selanjutnya yang kedua yaitu karena kelajuan. Nah, karena kelajuan ini berarti memiliki V atau kecepatan. Nah, ini dinamakan energi kinetik. Rumusnya itu E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kemudian energi ini memiliki beberapa contoh, di antaranya yaitu energi kimia, energi listrik, energi panas, dan masih banyak yang lain. Nah, energi ini dapat mengalami yang namanya perubahan. Perubahan ini dinamakan perubahan energi. Nah, ada yang tahu nggak perubahan energi ini mengikuti apa? Ya, benar sekali. Hukum kekekalan energi. Jadi, di setiap perubahan energi ini pasti ada yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, kemudian hasil perubahan atau perpindahan dari energi ini dinamakan usaha. Nah, besarnya itu atau dengan rumus W sama dengan F kali S. Atau apabila arah gayanya memiliki sudut theta, maka W sama dengan F S cos theta. Rumus energi ini juga dapat dituliskan dengan W sama dengan E2 min E1 atau usaha ini merupakan perubahan energi ya. Nah, kemudian besar perubahan energi atau usaha ini tiap satuan waktu dinamakan daya. Daya ini besarnya sama dengan P sama dengan W per T. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita akan bahas topik yang pertama, yaitu usaha. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Apakah seperti berusaha belajar untuk mendapat nilai yang baik? Ayo coba, ada yang tahu? Oke, kita lanjut ke penjelasannya ya. Nah, di sini bisa dilihat ada seseorang yang sedang mendorong mobil. Kira-kira ini merupakan usaha atau tidak ya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Oke, baik Ibu jelaskan saja ya. Nah, di sini tuh ada gambar seseorang sedang mendorong mobil. Orang ini itu memberikan sebuah gaya kepada mobil. Nah, untuk dapat dikatakan menjadi usaha itu ada syaratnya, yaitu harus ada perpindahan atau S.
Jadi untuk jawaban gambar ini yaitu bisa ya dan juga bisa tidak. Nah, mengapa demikian? Karena apabila seorang tadi yang mendorong mobil, namun mobil tidak berpindah atau bergerak sama sekali dari tempat itu, maka orang tersebut dinamakan tidak melakukan usaha. Atau usahanya itu sama dengan nol, meskipun orang tersebut telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong mobil. Nah, berbeda lagi jika mobil itu dapat bergerak seperti ilustrasi yang Ibu tampilkan ini. Ini ada 3 orang mendorong mobil dan mobilnya itu berpindah, maka ini dinamakan melakukan usaha. Jadi usahanya itu tidak sama dengan nol. Baik, untuk memahaminya lagi, kita lanjut lagi ya materinya. Nah, di sini itu ternyata ada perbedaan antara definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari dan konsep fisika. Kira-kira apa saja sih usaha dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu beri contoh ya. Usaha dalam sehari-hari itu misalnya berusaha belajar, seseorang yang melakukan usaha untuk mendapat keuntungan atau seperti jual beli seperti itu. Nah, kemudian usaha memperbaiki diri atau usaha yang lainnya. Nah, kemudian kenapa berbeda dengan konsep fisika? Nah, di sini Ibu menuliskan sebuah kalimat. Kita baca ya. Walaupun hasilnya tidak memuaskan, tetapi dia telah berusaha mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam sudut pandang kehidupan sehari-hari, kalimat tersebut tidaklah salah. Namun, dalam sudut pandang fisika itu, usaha yang dimaksudkan di dalam fisika merupakan suatu besaran yang kaitannya dengan perpindahan. Jadi, seperti yang Ibu katakan, bila suatu benda tidak mengalami perpindahan, maka tidak ada usaha yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah punya 2 syarat. Yang pertama itu tadi ada gaya yang bekerja pada benda. Kemudian syarat yang kedua, benda itu harus bergerak atau memiliki perpindahan. Nah, kalian sebelumnya pasti tahu ya bedanya perpindahan ini dengan jarak yang ditempuh. Jadi kalau perpindahan itu titik semula dan titik akhir yang dihitung. Tapi kalau jarak itu semua lintasan yang dihitung. Jadi semua lintasan yang dilewati benda itu merupakan jarak, beda hanya dengan perpindahan. Seperti itu ya. Hanya titik akhir dan titik awalnya saja yang dihitung. Jadi jika kita keliling lapangan dari titik A, kemudian kembali lagi ke titik A, maka itu dinamakan tidak melakukan perpindahan, tidak ada perpindahan karena kita berada di titik semula, seperti itu ya. Nah, konsep usaha pada hakikatnya berkaitan erat dengan konsep energi. Energi ini merupakan penyebab dari adanya usaha. Akan tetapi, usaha juga bisa menyebabkan perubahan energi. Nah, pengertian usaha lebih bersifat aktif dan dinamis daripada energi. Nah, misalnya, dalam fisika, seseorang yang melakukan usaha pasti memiliki energi yang dikeluarkan. Namun, seseorang yang memiliki energi belum tentu melakukan usaha. Misalnya, dari pernyataan yang di sebelah kiri. Misalnya kita naik tangga, kita melakukan usaha. Nah, kita pasti memiliki energi yang dikeluarkan. Energi dari mana? Energi dari makanan yang sudah kita olah di dalam tubuh. Namun, seseorang yang memiliki energi belum tentu melakukan usaha. Jadi, misalnya kita sudah makan, kita sudah makanan tersebut sudah diolah menjadi energi, namun kita bermalas-malasan, tidur-tiduran, itu namanya tidak melakukan usaha. Jadi beda ya itu keduanya. Nah, kita lanjut. Manakah yang merupakan usaha? Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Ada yang bisa menjawab kira-kira mana yang melakukan usaha dan mana yang tidak melakukan usaha. Oke, jadi yang pertama itu ternyata melakukan usaha. Nah, ini itu
ada syaratnya seperti yang Ibu katakan tadi, ada dua, ada gaya, kemudian ada perpindahan. Nah, di sini jika ketiga orang tersebut yang mendorong kereta salju, keretanya bergerak atau berpindah, maka melakukan usaha. Nah, kemudian gambar yang kedua, ayo. Nah, ternyata melakukan usaha anak-anak. Jadi ketika beban diangkat oleh atlet itu, ada gaya angkat yang dilakukan oleh otot-otot tangan. Nah, kemudian ada perpindahan nih. Perpindahannya itu tidak seperti kereta salju. Kereta salju itu ke arah X atau tumbuh horizontal. Nah, jika yang mengangkat beban ini merupakan perpindahan ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y, tapi tetap dinamakan melakukan usaha. Selanjutnya ini, gambar yang 3. Ada seorang narapidana yang mendorong tembok. Kira-kira ini melakukan usaha atau tidak ya? Yap, benar sekali. Jawabannya tidak melakukan usaha. Kenapa Bu tidak melakukan usaha? Ya karena tembok ini ternyata tidak bergerak. Jadi seberapapun tenaga yang dikeluarkan oleh narapidana tersebut, tembok tidak akan bergerak. Nah, itu ada satu syarat yang tidak terpenuhi untuk dikatakan melakukan usaha, yaitu benda tidak bergerak. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Oke, jika sudah paham, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menjelaskan lagi apa saja syarat-syarat terjadinya suatu usaha? Oke, benar sekali ya. Jadi ada 2 syarat terjadinya suatu usaha, yaitu yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda, dan yang kedua ini, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Ternyata sudah paham sampai sini ya. Nah, dengan demikian, Ibu simpulkan bahwa usaha ini didefinisikan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari usaha, kemudian ada energi dan perubahannya. Bagi anak-anak yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan, silakan bisa chat di WhatsApp group atau Google Classroom. Bisa juga secara personal chat ke Ibu ya. Sebagai review materi kita hari ini, silakan anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom kita. Nah, untuk deadline-nya itu sebelum pertemuan minggu depan. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.